Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang globalisasi ekonomi dan hukum ekonomi internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fahrul Nur Hidayah Ilham, berikutnya ada Ikrar Nursyah Putra, berikutnya ada Yolanda Maharani, berikutnya ada Cynthia Nurali, dan saya sendiri Ari Asyari Triyudhistira. Materi pertama akan dijelaskan oleh Fahrul Nur Hidayah Ilham. Kepada Fahrul dipersilakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Dengan alasan bahwasannya globalisasi ini memang hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan, di mana suatu kesatuan ini memiliki tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas atau bebas, karena adanya pengaruh dari harga barang yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. Selanjutnya, bentuk-bentuk globalisasi. Ada globalisasi informasi, globalisasi ekonomi, dan globalisasi kebudayaan. Globalisasi informasi yaitu globalisasi pada bidang informasi. Ini terjadi secara menyeluruh karena internet yang semakin merajalela dan mudah diakses oleh segala kalangan masyarakat. Globalisasi ekonomi yaitu globalisasi perekonomian terjadi pada saat negara-negara bersatu dan membangun kerjasama di bidang perdagangan tanpa melihat batas-batas wilayah. Globalisasi kebudayaan dengan globalisasi informasi, penyebaran kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia maupun penyebaran kebudayaan kita ke negara luar jelas akan sangat termudahkan. Bentuk globalisasi ekonomi dalam aspek perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Karena hal tersebut dijadikan sebagai permasalahan dalam proses perdagangan internasional atau perdagangan dengan beberapa negara. Maka dari itu, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara, dengan tujuan agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada saat proses ekspor-impor. Akibat dry perdagangan dunia tersebut, juga pengawasan menjadi semakin ketat, cepat, dan juga adil. Selanjutnya, hubungan globalisasi dengan perekonomian Indonesia. Berkat globalisasi ekonomi, saat ini Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Dari segi investasi, penanaman modal asing mulai berkembang di Indonesia dilansir dari Kata Data pada bulan Oktober 2019. Tercatat terdapat investasi asing di Indonesia mencapai 105 triliun US dollar. Singapura menjadi penanaman modal terbesar mencapai 1,9 miliar US dollar atau 27,1% dari total penanaman modal asing. Selanjutnya, hubungan globalisasi dengan kerjasama internasional. Globalisasi dan segala efeknya telah membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap konstelasi dunia dan segala aspek kehidupan manusia. Kerjasama antar bangsa menjadi mutlak dilakukan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan operasi kepentingan di negara masing-masing. Dalam hubungan internasional, Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Melalui berbagai macam forum, sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional, untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu. Karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Hubungan globalisasi dengan hukum ekonomi internasional. Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol
sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan WTO, karena dengan demikian, Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai suatu ideologi, globalisme menawarkan seperangkat ide, konsep, keyakinan, norma, dan tata nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. Bagaimanapun karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur. Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang. Maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut. Dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut. Dapat juga karena posisi tawar atau bargaining position yang lemah. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain. Persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Cukup sekian materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi salah kata dalam pengucapan. Kepada rekan-rekan bila ingin ada pertanyaan dipersilakan. Kami tutup sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.